Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Anda menyaksikan debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024. Tepuk tangan yang meriah boleh hadirin sekalian. Kami berdua merasa sangat bangga dan juga terhormat dapat memandu rangkaian debat pada malam hari ini. Saya Andromeda Merkuri. Dan saya Agita Mahlika Bangun. Kami berdua selaku moderator tentunya akan memandu acara debat pada hari ini yang mengusung tema yang begitu luar biasa, harmonisasi implementasi pembangunan daerah dan pusat dalam memperkokoh kesatuan bangsa. Dengan subtema hubungan pembangunan pusat dan daerah dan mengoptimalkan otonomi khusus Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekarang dan juga pemirsa, sebelum kita memulai rangkaian debat pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu dimohon berdiri, Bapak Ibu tamu undangan. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan jingle Pilkada Provinsi Papua. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, pemirsa, berikutnya kami persilakan Bapak B.S. Mardia Atmaja SJ. Beliau adalah seorang pastor yang sejak tahun 1986 menjadi dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara. Kami persilakan kepada Bapak Mardi untuk naik ke atas panggung dan juga untuk memimpin doa. Para saudari dan saudara yang terkasih, saya akan mengajak Anda sekalian menundukkan kepala, menyiapkan diri untuk berdoa. Masing-masing berdoa menurut keyakinan masing-masing, dan saya akan memakai cara Katolik. Untuk itu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Esa, perkenankan kami bersyukur bahwa Kau ciptakan di tanah air Nusantara. Kau karuniakan Ibu Pertiwi yang indah. Kau anugerahkan iman kepadamu yang secara utuh mencintai kami dan memberikan seluruh alam semesta kepada kami untuk kami kembangkan dan kami suburkan supaya kami dapat berjalan bersama. Andai kata kami sesekali terpeleset karena kesalahan, Engkau sudi menyelamatkan dan mengampuni kami. Apabila salah satu dari kami menyebabkan teman seperjalanan kami melakukan dosa, Engkau mengizinkan kami untuk saling memaafkan dan kemudian menyelamatkan dan menebus kami dengan mengutus putra-Mu yang mengasihi dan sudi bersahabat dengan kami, sehingga kami pun bersahabat satu sama lain. Oleh sebab itu, kini kami Kau beri kesempatan untuk saling bergandengan tangan, supaya dapat saling meneguhkan.
Kurniakanlah percakapan yang saling menguatkan kami. Kami mempercayakan percakapan kami kepada kebijaksanaan-Mu, supaya kami saling mendukung dan saling menguatkan demi kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Mardi yang berkenan memimpin doa untuk kita semua. Kita berharap acara kali ini berlangsung secara kondusif, tentunya ide, gagasan, visi misi, kebijakan yang dituangkan oleh masing-masing pasangan calon betul-betul dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Papua. Amin. Amin. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, selanjutnya kami akan memperkenalkan jajaran KPU Provinsi Papua. Boleh kasih tepuk tangan nanti ya. Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon. Anggota KPU Provinsi Papua, Yohanes Fajar Irianto Kambon. Anggota KPU Provinsi Papua, Abdul Hadi. Anggota KPU Provinsi Papua, Ami Jaya Halim. Sekretaris KPU Provinsi Papua, Rilo Asyuri Padai. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua KPU Provinsi Papua kepada Bapak Steve Dumbon. Disilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat pejabat gubernur Provinsi Papua atau yang diwakili, Forkompimda, anggota DPD RI, wakilan Papua yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan saya kasihi, kolega saya, anggota KPU Provinsi Papua, Pak Sekretaris serta staf, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, lalu para panelis yang ganteng dan cantik, terima kasih sudah bisa membantu kami KPU Provinsi Papua dalam menyiapkan debat pada malam hari ini. Juga ada Ketua PTUN Jayapura, dari Kepolisian, dari TNI, dan yang saya hormati dan saya cintai, kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Yang pertama, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ben-Hur Tomimano dan Bapak Jeremias Bisai. Terima kasih sudah bisa hadir memenuhi undangan kami. Yang berikut yang saya hormati dan saya kasihi pula, Bapak Matius Fakiri, calon gubernur Provinsi Papua, dan calon wakil gubernur Provinsi Papua, Bapak Aryoko Rumaropen, serta para hadirin yang ada di studio maupun masyarakat Papua yang ada di 9 kabupaten kota, 105 distrik, dan 993 kelurahan dan kampung di tanah Papua. Selamat malam. Saya hadir di sini untuk menyampaikan kepada kita sekalian bahwa hari ini setelah kita melewati 2 kali debat di Papua, malam ini sebentar lagi kita akan ikuti debat pamungkas. Kenapa saya bilang debat pamungkas? Karena malam ini puncak dari seluruh rangkaian debat yang kita lakukan selama ini, yang sudah diikuti oleh seluruh masyarakat Papua. Dan pada malam hari ini kita akan mengikuti debat dengan tema
harmonisasi implikasi pembangunan daerah dan pusat dalam memperkokoh negara kesatuan, dan subtema hubungan pembangunan pusat dan daerah serta mengoptimalkan otonomi khusus Papua dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sebentar lagi selama 90 menit ke depan kita akan menyaksikan sama-sama kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur kita akan menyampaikan visi, misi serta gagasan untuk 5 tahun ke depan apabila beliau berdua ini akan terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur. Kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk menyaksikan kedua paslon ini akan di samping menyampaikan visi, misi dan program serta ide dan gagasan, juga kedua paslon akan mengadu gagasan di antara kedua pasangan calon ini untuk disaksikan oleh seluruh masyarakat Papua yang ada di 2023 TPS. Para pemilih kita di sebanyak 750.959 pemilih yang akan memilih di 2023 TPS. Karena itu mari kita sama-sama menyaksikan debat yang sebentar lagi akan berlangsung. Nah, tetapi kesempatan ini juga sebelum mengakhiri kata-kata saya ini, saya mengajak kita semua terutama pemilih yang terdaftar di TPS, di DPT, untuk mari pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 kita sama-sama datang ke TPS. TPS sebanyak 2023 itu kita datang di sana untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur untuk 5 tahun ke depan untuk periode 2023-2029. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Santi Santi Om. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ketua KPU, kami mohon masih tetap berada di tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, KPU telah memilih 9 orang panelis untuk mempertajam dan menggali visi, misi, dan program kerja calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua. Langsung saja, inilah 9 panelis dalam debat kali ini. Kami undang untuk bangkit berdiri. Yang pertama, Profesor Dr. Elshandrienet Marlisa SEMSI, Guru Besar Pembina Utama Bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Cendrawasih Papua. Selanjutnya, Dr. Oscar Oswald O. Wambrau SEMSC AGR, Rektor Universitas Cendrawasih Papua. Berikutnya, Dr. Filipus Ramandei SEMSI AKT CA, Rektor Universitas Otto Gessler Papua. Selanjutnya, Profesor Julius Ari Molet SEMBA MTDEF DIP LED PhD, Guru Besar Universitas Cendrawasih Papua. Berikutnya Dr. Mada Sukmajati MPP, dosen Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Henderina Morin SEMPA, dosen Universitas Cendrawasih Papua. Sewo Yohanes MSI, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Franz Maniagasi, staf ahli senior hubungan masyarakat Papua dan Papua Barat Bappenas. Ainul Yakin MPD, pengurus wilayah ISNU Provinsi Papua. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh panelis kita. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita akan bersama-sama menyaksikan selanjutnya penyerahan pertanyaan hasil rumusan dari tim panelis yang akan diserahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Mohon berkenan juga Ketua tim panelis dan Ketua KPU Provinsi Papua untuk bisa maju ke depan. Kita akan menyaksikan bersama-sama penyerahan pertanyaan hasil rumusan dan selanjutnya pertanyaan yang diberikan ketua panelis kepada Ketua KPU Provinsi Papua juga akan langsung diserahkan kepada moderator. Posisi amplop masih tersegel, terjaga betul
kerahasiaannya, kita memegang ada 2 amplop. Di sini ada subtema pertama dan juga subtema kedua. Terima kasih banyak Bapak. Kami pastikan bahwa seluruh pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis, boleh tepuk tangan untuk tim panelis, betul-betul objektif. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, agar malam hari ini kita berjalan kondusif, marilah terlebih dahulu kita simak tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua pendukung dan juga seluruh pasangan calon berikut ini. Tata cara debat publik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024. Debat akan dipandu oleh moderator. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan pasangan calon lain saat pasangan tersebut sedang berbicara. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar visi, misi, dan program. Moderator akan menghentikan pembicaraan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Setiap tamu undangan berkewajiban menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan lokasi debat. Dalam debat publik, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan dan alat peraga kampanye, kecuali yang melekat di badan. Selama debat berlangsung, para tamu dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening. Semua alat perekam dilarang menggunakan flashlight. Dan itulah tata tertib yang tadi kami harapkan tentunya dipatuhi oleh kita semua yang ada di sini. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin untuk memeriahkan dan memberikan dukungan pada malam hari ini. Pendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua bisa memberikan yel-yel. Untuk itu kami persilakan pendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua nomor urut 1. Kami persilakan untuk bisa memberikan yel-yel dalam waktu 30 detik. Silakan. Satu padu untuk menang, Papua yang untuk menang, berjuanglah untuk menang, BTNJB menang. BTNJB, yes! BTNJB, gas! BTNJB, menang, 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 yes! BTNJB, Boleh kasih tepuk tangan hadirin sekalian? Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua nomor urut 2, mana yel-yelnya? Terima kasih kepada seluruh pendukung paslon atas antusiasmenya. Dan hadirin dan juga pemirsa, inilah saatnya kami akan memperkenalkan 2 pasangan calon yang akan memaparkan visi misinya dalam acara debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua 2024 kali ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Dr. Andes Benhur Tommy Mano MM dan Yermias Bisai SH.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Matius Wairi SIK dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumah Ropen SPM Eng. Bapak Ibu hadirin pemirsa sekalian, debat pada malam hari ini atau pada hari ini terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama pembukaan pengenalan paslon dan visi misi paslon. Segmen kedua penajaman visi misi dan menjawab pertanyaan panelis oleh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Selanjutnya segmen ketiga penajaman visi misi dan menjawab pertanyaan panelis oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur. Segmen 4 debat antara paslon untuk calon gubernur. Segmen 5, debat antar paslon untuk calon wakil gubernur, dan segmen 6, pernyataan penutup dari masing-masing paslon. Debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua 2024 mengusung tema harmonisasi implementasi pembangunan daerah dan pusat dalam memperkokoh kesatuan bangsa. Dengan subtema pertama yakni hubungan pembangunan pusat dan daerah. Subtema berikutnya, mengoptimalkan otonomi khusus Papua dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Provinsi Papua kami harapkan untuk bisa memaparkan visi dan misinya sesuai dengan tema pada malam hari ini dengan waktu yang telah ditentukan 2 menit. Saya persilakan langsung kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh masyarakat Papua yang sedang mengikuti acara debat ini yang kami cintai. Visi kami Papua maju, mandiri, dan berbudaya. Dari visi di atas, maka misi kami yang relevan dengan tema debat ini ada 3, yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif dan bernilai tambah merata serta berwawasan lingkungan berkelanjutan. 2, pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas sarana perhubungan, pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi yang masif dan berdaya guna. 3, terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penghargaan pada kearifan lokal, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dengan program-program strategis sesuai tema terdiri dari 1, pengembangan infrastruktur dan konektivitas, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan perumahan layak huni, pembangunan SDM di bidang pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai dengan dunia kerja, sekolah vokasi, pemetaan dan pendidik dan tenaga kependidikan di bidang kesehatan, peningkatan pemerataan kesediaan SDM tenaga medis, pemenuhan kebutuhan medis bagi rumah sakit, puskesmas dan pustu, penganggaran jaminan kesehatan OAP, pembangunan keagamaan dan lembaga kemasyarakatan yaitu penguatan lembaga-lembaga keagamaan, pembinaan paguyuban masyarakat, pengembangan aparatur yaitu rehabilitasi penguatan badan diklat, pengembangan SDM aparatur yang bersih, berintegritas dan berkompeten. 5, pembangunan kependudukan dan lingkungan hidup, penataan orang asli Papua, pengentasan kemiskinan, perhatian pada kaum difabel dan lanjut usia, pemberdayaan pemuda dan perempuan, pengembangan seni budaya dan keolahragaan. Terima kasih. Masih ada waktu ingin dimanfaatkan? Selamat, hari ini kita merayakan Hari Otonomi Khusus Daerah Papua. Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dengan waktu 2 menit dihitung ketika Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Komisioner KPU Bawaslu Papua, para panelis dan tamu undangan serta pemirsa TV One dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tema debat malam ini, sudah sejalan dengan visi kami yaitu transformasi Papua yang maju dan harmoni. Dengan misi pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari KKN melalui perencanaan terintegrasi dan pengawasan serta evaluasi berbasis digital. Kedua, membangun sarana prasarana, diantaranya pelabuhan pesisir, bandara perintis,
rumah sakit internasional, pasar tradisional modern, pendidikan yang unggul dan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal sebagai implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus. Ketiga, memperluas dan mempermudah investasi yang beradaptasi terhadap kearifan lokal guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. 4. Melakukan deregulasi peraturan yang mengatur kewenangan pusat dan daerah guna mengoptimalkan dana otonomi khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelima, memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung program strategi nasional di bidang ketahanan dan infrastruktur sosial. Bapak Ibu hadirin sekalian pemirsa TV One, visi dan misi tersebut di atas merupakan komitmen kami untuk mendukung visi dan misi besar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masih ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Terima kasih. Baik, cukup. Baik, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk para pasangan calon yang sudah memaparkan visi misinya. Dan di segmen berikutnya kita akan menyaksikan para calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua dalam menjawab pertanyaan dari panelis. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua 2024. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, jika Anda lihat inilah seluruh amplop yang tadi sudah tersegel, sudah tersusun rapi di meja. Ini ada segmen 2 dan juga segmen 3. Kita sekarang masuk ke segmen 2, ada kode huruf A, B, C, D, E. Ya, jadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nanti akan langsung mengambil dari fishbowl untuk huruf dengan subtema hubungan pembangunan pusat dan daerah. Langsung saja kita mulai kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan atau mengambil huruf dalam fishbowl. Kami persilakan. Boleh sambil diperlihatkan ke kamera dan juga ke kami Bapak hurufnya. Huruf B. Bisa dilihat Bapak Ibu hadirin, pertanyaan masih dalam kondisi tersegel. Mohon disimak dengan seksama karena saya akan membacakan pertanyaan hanya satu kali. Pemerintah Indonesia telah menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Papua juga telah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Namun, hal tersebut belum terlalu optimal karena kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah dan pemerintah pusat serta ego sektoral. Pertanyaan, apa kebijakan strategis paslon untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien? Waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Kalau Tuhan Yesus mengizinkan saya menjadi gubernur Provinsi Papua, strategi saya untuk menangani kemiskinan di Papua. Yang pertama adalah kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Yang kedua, melakukan pendataan kepada masyarakat. Yang ketiga, melakukan pemberian kartu-kartu seperti kartu nelayan, kartu petani, dan juga melakukan kolaborasi dengan tingkat distrik, tingkat kecamatan, dan kelurahan dalam pengentasan kemiskinan tersebut. Dan juga hal-hal lain yang kita lakukan adalah pemberian bantuan langsung kepada masyarakat di 1 kota dan 8 kabupaten. Itulah strategi kami yang akan kami lakukan dalam mengatasi kemiskinan di tanah Papua. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin dimanfaatkan? Cukup. Cukup. Baik, cukup. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor 2 untuk mengambil kode huruf pertanyaan dalam fishbowl. Sambil Bapak perlihatkan ke kamera dan ke mata moderator Bapak.
Bisa diperlihatkan ke kami Bapak, huruf C. Posisi amplop masih tersegel, kami hanya akan membacakan satu kali pertanyaan dalam amplop ini. Ini ditujukan untuk calon gubernur nomor urut 2. Pasca pembentukan 3 daerah otonomi baru di Provinsi Papua terjadi penumpukan jumlah ASN sebanyak 8.351 orang. Hal ini meningkatkan belanja aparatur daripada belanja pembangunan. Selain itu juga terjadi penurunan anggaran dari 15 triliun rupiah menjadi 2,6 triliun sehingga terjadi kesenjangan fiskal. Pertanyaannya Bapak, apa kebijakan paslon untuk mengatasi permasalahan tersebut? Waktunya 1 menit 30 detik akan dihitung ketika Bapak berbicara. Sebagai gubernur dan wakil gubernur di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua yang telah dimekarkan, langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah menyusun konsep mitigasi terhadap permasalahan belanja aparatur sipil negara, sehingga tidak membebani fiskal daerah dengan berkoordinasi guna memastikan relokasi ASN dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Menpan RIP, dan BKN. Ini juga sebagai akibat dari lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang telah memekarkan 3 provinsi baru lagi. Sekian. Masih ada waktu Bapak? Ingin dimanfaatkan? Terima kasih. 40 detik? Baik, cukup. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin adalah sesi calon wakil gubernur untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil huruf dalam fishbowl. Silakan Bapak. Boleh ditunjukkan hurufnya? E. Huruf E. Masih dalam posisi tersegel. Mohon disimak dengan baik karena saya akan membacakan pertanyaan hanya 1 kali saja. Permasalahan pembangunan jalan dan jembatan adalah banyak proyek infrastruktur transportasi yang tertunda. Selain itu, masih banyak juga kondisi jalan dan jembatan yang tidak layak. Hal ini berdampak terputusnya konektivitas antar kota kabupaten. Pertanyaannya, apa program paslon untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan selama 5 tahun ke depan? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Bapak berbicara. Ya, terima kasih. Pembangunan jalan, jembatan maupun infrastruktur dasar lainnya di Papua itu sangat banyak kendala. Yang pertama, kondisi geografis Papua yang begitu sulit, kemudian jangkauan yang begitu luas. Kemudian ketersediaan dana. Dalam pembangunan infrastruktur ada sumber-sumber dana yang sudah ditentukan oleh pusat, sehingga daerah dalam mengembangkan jalan-jalan potensial yang menghubungkan antara satu wilayah dengan satu wilayah ini sangat terbatas. Ya, sangat terbatas, sehingga itu yang menyebabkan tidak ada konektivitas atau hubungan transportasi jalan antara satu daerah dan daerah yang lain. Apabila Bapak BTM dan saya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, maka kami akan berusaha dengan potensi daerah sehingga pendapatan daerah cukup untuk bisa membantu pembiayaan infrastruktur jalan. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bisa mengambil kode huruf di fishbowl. Sambil diperlihatkan ke kamera dan juga moderator Bapak. Huruf apa yang keluar? Huruf A Pak ya.
Masih di segmen 2 huruf A, posisi amplop masih tersegel, betul-betul terjaga kerahasiaannya pemirsa. Kami langsung buka, ini ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Mohon disimak Bapak. Sesuai target RPJPN tahun 2025-2045 menuju Indonesia Emas, RPJMD Provinsi Papua 2025-2029 telah menetapkan salah satu arah kebijakan pembangunan, yaitu Papua Cerdas. Hal ini juga selaras dengan salah satu target SDGs pada pengembangan pendidikan kejuruan, vokasi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas. Pertanyaannya, apa program paslon untuk mewujudkan Papua Cerdas, termasuk dalam mengembangkan program vokasi dan sekolah menengah kejuruan? Waktu Bapak 1 menit 30 detik dihitung ketika Bapak berbicara. Program yang akan kami lakukan ketika kami terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua, yaitu menghadirkan pendidikan life skill bagi anak-anak Papua, bahkan seluruh lapisan masyarakat yang hidup di Provinsi Papua, meningkatkan kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, serta kolaborasi dalam kemampuan untuk mengambil keputusan, untuk lebih inspiratif terhadap inovasi yang terbarukan. Dan juga program kami adalah mahasiswa cerdas, kasih bagi kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, dan jaminan bagi lanjut usia di Provinsi Papua. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak ingin ditambahkan? Cukup. Baik, tepuk tangannya boleh hadirin sekalian untuk seluruh pasangan calon di segmen ini. Hadirin Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa, pendalaman visi misi dan program kerja para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk itu, tetaplah di debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024. Kami mohon kepada seluruh pasangan calon betul-betul bisa mengoptimalkan durasi waktu yang kami berikan. Dengan subtema di segmen ini yakni mengoptimalkan otonomi khusus Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh tepuk tangannya, kasih semangatnya kepada seluruh pasangan calon hadirin sekalian. Dan jika pada sesi sebelumnya pengambilan pertanyaan dimulai dari calon gubernur nomor urut 1, pada sesi ini pengambilan pertanyaan akan dimulai dari calon gubernur nomor urut 2. Langsung saja kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk bisa mengambil kode huruf pertanyaan yang ada dalam fishbowl. Sambil diperlihatkan huruf A. Posisi amplop masih tersegel, kami ingatkan untuk seluruh pasangan calon bisa mengoptimalkan waktu yang ada. Karena waktunya untuk menjawab pertanyaan dari panelis yakni 1 menit 30 detik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses pembangunan di Provinsi Papua akan selalu membutuhkan inovasi kebijakan, inovasi kelembagaan, inovasi pengelolaan sumber daya dan produk hilirisasi. Sejauh ini, Provinsi Papua telah memiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah yang terkoneksi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pertanyaannya Bapak, apa program akselerasi paslon untuk meningkatkan berbagai inovasi secara berkesinambungan? Waktu Bapak 1 menit 30 detik dihitung ketika Bapak berbicara. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional dan Permendagri nomor 7 tahun 2023 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah. Maka program yang akan kami lakukan apabila nanti terpilih menjadi Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua, yang pertama kami akan mengoptimalkan kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta guna melahirkan ide-ide inovasi terbaru. Yang kedua, memastikan konsep inovasi berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi kearifan lokal seperti halnya pembangkit listrik bertenaga mikrohidro. Pendekatan pembangunan aspek desentralisasi struktural
Pertama, dana otsus. Ya udah. Sudah. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Sudah. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan atau mengambil huruf dalam fishbowl. Silakan, boleh ditunjukkan. Huruf B. Baik, mohon disimak dengan secara seksama karena pertanyaan akan saya bacakan hanya satu kali saja. Isu besar yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi adalah pengelolaan dana otsus yang tidak transparan dan akuntabel. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan dana otsus dan penggunaannya yang tidak tepat sasaran. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk memastikan pengelolaan dana otonomi khusus dikelola secara transparan dan akuntabel? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Bapak berbicara. Tujuan dari pemerintah pusat memberikan otonomi khusus kepada daerah yang pertama adalah kemandirian masyarakat asli Papua dan kesejahteraan orang asli Papua di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur. Maka hal-hal yang kita lakukan supaya dana otsus ini sampai kepada masyarakat, maka kita akan melakukan pengawasan yang ketat. Dan juga kita akan melakukan perencanaan yang tepat, sasaran kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka yang melakukan penggunaan dana otsus yang salah, maka akan kami laporkan kepada kejaksaan untuk ditangkap, supaya benar-benar otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat ini bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di tanah Papua. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, silakan dioptimalkan. Cukup. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya hadirin sekalian dan juga pemirsa, giliran calon wakil gubernur nomor urut 2 bisa mengambil kode pertanyaan di fishbowl, Bapak. Silakan. Sambil diperlihatkan huruf apa yang keluar di segmen kali ini. Huruf D, Pak ya. Posisi amplop masih tersegel. Dengan subtema 2 yakni mengoptimalkan otonomi khusus Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya langsung buka. Pertanyaan ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Pelanggaran hak asasi manusia dan isu kebebasan berekspresi merupakan isu yang telah berkembang selama bertahun-tahun di Papua. Kebijakan represif atas nama stabilitas keamanan seringkali dilakukan tanpa pendekatan dialogis. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Papua? Waktu 1 menit 30 detik. Dihitung ketika Bapak berbicara. Tentu sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Oleh sebab itu, sebagai pemerintah wajib untuk melindungi setiap warga negara untuk melakukan hak-hak tersebut. Akan tetapi berkaitan dengan bagaimana jaminan dari pemerintah terhadap warga negara untuk dalam kedudukannya bisa melakukan ekspresi terhadap apa yang menjadi hal-hal yang dirasa kurang oleh pemerintah. Tentu pemerintah juga memberikan ruang kepada warga masyarakat sehingga ini tidak menjadi kontradiktif tetapi menjadi sesuatu yang bisa persuasif antara pemerintah dengan warga masyarakat. Sehingga kami sebagai pemerintah akan memfasilitasi proses-proses implementasi di dalam rangka baik penegakan hukum maupun perlindungan terhadap warga negara, tentu warga masyarakat yang hidup di bagian dari pemerintah wilayah pemerintah Provinsi Papua. Cukup. Masih ada waktu Bapak, cukup? Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bisa mengambil huruf dalam fishbowl.
Dan juga bisa ditujukan langsung kepada audiens dan juga kamera, silakan. Iya, tanya jawab yang gubernur, wakil. Huruf C. Mohon disimak Bapak, karena pertanyaan ini hanya saya bacakan satu kali. Salah satu arah pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Papua 2025-2029 adalah terwujudnya stabilitas dan kondusivitas wilayah Papua dalam tatanan otonomi khusus Papua. Otonomi khusus Papua telah dilaksanakan sejak 2001 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Namun terwujudnya stabilitas dan kondusivitas wilayah masih menjadi tantangan. Pertanyaannya, apa program paslon untuk mewujudkan stabilitas dan kondusivitas di wilayah Provinsi Papua berbasis pendekatan kesejahteraan? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Bapak berbicara. Ya. Alasan mengapa kebijakan Otsus belum optimal, yaitu tidak efektif dan efisien pengelolaan dana Otsus. Yang berikut, infrastruktur yang tidak memadai. Kemudian lemahnya pembangunan sumber daya manusia. Kemudian tantangan, ya, faktor geografis. Kemudian adat dan budaya orang Papua. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan faktor keamanan di Provinsi Papua. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup? Kita ingin dengar kemeriahan di ruangan ini. Boleh tepuk tangannya mana? Boleh kita berikan dukungan yang paling dukungan meriah. untuk seluruh pasangan calon hadirin sekalian. Karena di segmen berikutnya kami jamin lebih seru dan menarik. Ada sesi saling tanya, kemudian memberikan tanggapan dan interaksi antar pasangan calon. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024. Dalam sesi ini adalah sesi yang sangat kita tunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan tanya jawab antara calon gubernur Provinsi Papua. Dan kami mengingatkan bahwa pertanyaan bagi paslon ini harus sesuai dengan tema. Segera kita akan mulai segmen ini sesuai dengan urutan. Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon gubernur nomor urut 1, bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu 30 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Pertanyaan saya, perhatian pemerintah pusat dapat dilihat dari pembentukan daerah otonomi baru 3 provinsi di Provinsi Papua. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apa manfaat atau tujuan kebijakan pembentukan daerah otonomi baru DOB provinsi di Provinsi Papua? Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup. Baik. Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Ada maksud dari pemerintah pusat untuk memekarkan provinsi di tanah Papua. Yang paling utama yaitu mempermudah dan memperpendek layanan pemerintah sehingga masyarakat itu bisa mendapat dan merasakan manfaatnya daripada pemekaran-pemekaran yang dilakukan di tanah Papua. Yang berikut tentunya pemekaran ini bukan hanya juga sebagai untuk membagi-bagi kekuasaan, tetapi betul-betul untuk bisa para pemangku kepentingan betul-betul bisa melayani masyarakatnya tanpa membuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan hukum di negara kita, yaitu KKN. Inilah yang kami lihat nyawa terpenting daripada pemekaran yang dilakukan di pemerintah di Provinsi Papua. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik. Silakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi atau memberikan sanggahan. Waktu 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Respon saya terhadap jawaban saudara yang benar adalah peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan identitas dan budaya lokal, peningkatan stabilitas keamanan dan sosial, pengembangan ekonomi lokal, penyelesaian kesenjangan pembangunan. Artinya, melalui DOB, pemerintah pusat berharap ada pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Papua secara ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, juga untuk mengatasi tantangan geografis, politik, dan keamanan dengan memperkuat struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Masih ada waktu Bapak, silakan untuk dioptimalkan waktunya. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Selanjutnya, calon gubernur nomor urut 2 bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1, waktu 30 detik dihitung ketika Bapak berbicara. Sambil kita set waktunya. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat struktural dan fungsional. Guna memaksimalkan hubungan tersebut, langkah apa yang dilakukan oleh paslon nomor 1? Cukup Bapak? Cukup. Baik, silakan langsung dijawab oleh calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, waktu 1 menit, silakan. Gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Maka ada dekonsentrasi dan desentralisasi pelaksanaan pembangunan di daerah diatur oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan juga pemberian otonomi khusus kepada pemerintah daerah Papua di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, supaya ada memperpendek rentang kendali pembangunan dan juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Demikian. Masih ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kami persilakan calon gubernur nomor 2 untuk langsung menanggapi atau memberi sanggahan dengan waktu 1 menit. Sebagai gubernur tentunya kita harus merujuk pada PP 106 dan 107. Untuk itu kita akan maksimalkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh kami selaku gubernur adalah melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu dapat berjalan dengan harmonis dan memberikan dampak optimalisasi dari dana otonomi khusus. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi tentunya kepada para calon gubernur yang sudah saling berinteraksi. Sesi tanya jawab yang pertama usai, kami masih akan lanjutkan sesi tanya jawab antara calon wakil gubernur. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Suaranya mana masyarakat Provinsi Papua? Wow. Di segmen kali ini hadirin sekalian adalah giliran calon wakil gubernur yang akan bertanya satu sama lain. Baik. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Bapak, waktunya 30 detik dihitung ketika Bapak mulai berbicara. Papua sebagai provinsi paling timur Indonesia dipandang sebagai etalase negara kesatuan Republik Indonesia karena berbatasan dengan negara-negara Pasifik. Apa konsep saudara Paslon 01 untuk menjaga integritas negara kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Baik. Terima kasih. Selanjutnya silakan Cawagup nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, waktu 1 menit. Yang pertama, kita lakukan kerjasama dengan pihak keamanan
kepolisian, ya, TNI, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Papua duduk bersama berbicara tentang bagaimana kondisi Papua. Kemudian kita lakukan pendidikan, intervensi kurikulum lokal Papua agar anak-anak didik memahami tentang kebangsaan NKRI. Demikian. Masih ada waktu Bapak, ingin ditambahkan? Baik, cukup. Cawagup nomor urut 2 untuk langsung menanggapi atau memberikan sanggahan. Bapak, waktunya 1 menit, silakan. Baik, karena ini berkaitan dengan wilayah terluar dari Provinsi Papua, maka sebagai kepala pemerintahan kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membangun daerah perbatasan menjadi pusat perjumpaan kebudayaan antar Indonesia dan negara-negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua. Di antaranya adalah sesuai dengan asta-cita dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk bagaimana menghadirkan Duta Nusantara di wilayah-wilayah terluar dari Provinsi Papua dengan menghadirkan contoh Papua Corner. Bagaimana kita menghadirkan budaya Papua, kita perkenalkan budaya Papua di lintas wilayah perbatasan Papua, sehingga itu menumbuh kembangkan rasa keindonesiaan kita, bagaimana Papua terhadap Republik Indonesia. Terima kasih. Cukup? Baik. Sekarang giliran calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu 30 detik dari mulai Bapak berbicara. Program Presiden dan Wakil Presiden terpilih kita kenal dengan Asta Cita. Poin pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mohon sampaikan program paslon nomor 2 yang sinergik dengan poin tersebut tadi. Terima kasih. Baik. Silakan Cawagup nomor urut 2 untuk langsung menjawab. 1 menit Bapak, dihitung ketika Bapak berbicara. Baik, ketika kami terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua, yang pertama berkaitan dengan integritas pengelola pemerintah di Provinsi Papua. Bagaimana membina aparatur sipil negara maupun para pejabat di tingkat daerah untuk menanamkan rasa nilai-nilai kebangsaan, sehingga itu bisa diturunkan kepada semua komunitas, baik itu pada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, baik kepada tokoh-tokoh masyarakat, sehingga nilai cita yang pertama yang tadi disampaikan itu bisa terdistribusi dengan baik secara merata di tingkat level tertinggi di pemerintahan, tetapi juga pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Terima kasih. Masih ada waktu, Masih ada waktu, Bapak. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja saatnya Cawagup nomor urut 1 menanggapi atau memberikan sanggahan. Waktu Bapak 1 menit. Misi kami paslon nomor 1, misi yang kelima, itu terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penghargaan pada kearifan lokal, hak asasi manusia, dan demokrasi. Maka program nyata yang kami akan lakukan adalah mewacanakan kurikulum lokal Otsus. Yang berikut yaitu mengintensifkan pendalaman wawasan kebangsaan. Kemudian yang berikut mendukung setiap upaya terkait dengan penyelesaian HAM di tanah Papua. Kemudian yang berikut, kami melakukan pelatihan kepemimpinan berbasis ideologi, melatih pemimpin lokal, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan. Waktunya habis Bapak. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, di segmen berikutnya tentu sangat dinanti oleh masyarakat Provinsi Papua, yakni kita tunggu pernyataan penutup atau pernyataan pamungkas dari seluruh pasangan calon. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
kembali menyaksikan debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024. Saatnya kita akan mendengarkan pernyataan penutup yang disampaikan oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Seluruh masyarakat Papua yang kami cintai, dengan kerendahan hati kami berdua sampaikan komitmen kami untuk membawa Papua menuju masa depan yang lebih baik. Langkah-langkah yang akan kami berdua lakukan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pelayanan kesehatan yang lebih baik, kemajuan pendidikan, pembinaan dan pengembangan ASN yang profesional, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang merata, dan menjamin stabilitas keamanan. Seluruh masyarakat Papua yang kami cintai, dengan dukungan Anda, kami yakin Papua dapat menjadi provinsi yang maju, mandiri, dan berbudaya. Bersama Ben Hur Tomimano dan Yermias Bisai, mari kita wujudkan visi besar ini. Bagi kami berdua, tema debat ketiga ini sangat luar biasa karena mencerminkan perhatian pemerintah pusat untuk menjaga sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan ke masyarakat. Itu artinya keberpihakan pemerintah pusat tidak hanya untuk paslon tertentu, tetapi untuk semua paslon yang sedang berkompetisi. Jangan lupa tanggal 27 November 2024, coblos nomor 1. Kalau nomor 1 yang lebih baik, kenapa harus pilih? Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pernyataan penutup dari paslon nomor urut 2 dengan waktu yang sama yakni 2 menit. Dihitung ketika Bapak mulai berbicara, silakan. Bapak, Ibu, tamu undangan dan permisra TV One dimanapun berada, khususnya masyarakat Provinsi Papua yang kami cintai. Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah harus mampu membuktikan yang terbaik terhadap kemajuan wilayah dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi program-program strategis. Untuk itu, bersama Matius Fakiri dan Aryoko Rumaropen, Papua maju dan harmoni membangun bangsa. Saatnya kita untai karya nyata, bukan karya cerita. Selamat Hari Ulang Tahun Otonomi Khusus Tanah Papua bagi pemerintah Provinsi Papua dan seluruh pemerintah di Tanah Papua dan seluruh masyarakat yang ada di Tanah Papua. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS seluruh warga masyarakat di Provinsi Papua yang mempunyai hak untuk memilih. Coblos nomor 2 Matius Fakiri Aryoko Rumaropen. Mario dan cukup tiada tongkat terlui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang enak Papua tanah surga, kayu dan itu jadi tanaman. Waktu sudah habis. Waktunya Terima habis. kasih. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan
27 November 2024, pastikan Anda datang ke TPS untuk memilih putra terbaik daerah Anda. Demikianlah debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024. Kami juga turut mengundang Ketua KPU dan jajaran bisa bergabung ke sepanggung. Boleh bergabung ke sepanggung jajaran KPU. Kami persilakan. Silakan untuk Ketua KPU Provinsi Papua dan juga seluruh Semua jajaran pasangan calon bisa saling bersalaman maju ke atas panggung. Hadirin sekalian, kita bisa sama-sama berdiri. Bapak Ibu, semuanya boleh berdiri. Hadirin kami undang untuk bangkit berdiri. Boleh sambil berbaris di depan Bapak, sambil berbaris di depan. Saya Andromeda Mercury dan Agita Malika. Inilah lagu Bagimu Negeri.